Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, di sini saya akan menjelaskan nama-nama Asmaul Husna dan surat Al-Kafirun. Jadi untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin, setelah mengerti pengertian Asmaul Husna, sekarang adalah penjelasan Asmaul Husna dan surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah sebelum kita memulai pelajaran, nah kita akan melakukan kontrak pembelajaran akidah dan Quran hadis. Karena selama 1 minggu kemarin ada beberapa poin yang tidak dilakukan, sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan, nantinya akan dianggap alfa atau tidak masuk. Yang pertama adalah mencatat poin-poin yang penting yang disampaikan. Nah, jadi apa yang poin-poin yang ada di video ini, nah, kalian wajib mencatatnya. Yang kedua, mengirim foto hasil catatan tersebut serta nama dan kelas di lembarannya. Jadi ketika difoto, ketika nanti sudah selesai catatan tersebut difoto, dan di lembaran tersebut itu disertai nama dan kelas, bukan di chat di WA. Jadi soalnya nanti saya kumpulkan jadi satu foto-fotonya agar tahu ini namanya siapa dan kelasnya kelas apa, sehingga kalau di nama dan kelas sampean di chat WA itu pada waktu mengumpulkan foto-fotonya itu tidak kelihatan nama dan kelas sampean. Nah, mencatat dan mengirim foto bukan sebagai tugas, ya. Jadi mencatat dan memfoto itu bukan tugas, perlu diingat, bukan sebagai tugas, tapi kewajiban Anda sebagai santri untuk selalu belajar. Jadi bukti sampean belajar ya itu dengan mencatat dan memfoto. Jadi bukan sebuah tugas, jadi maksudnya bukan sebagai beban sampean, tetapi kewajiban sampean sebagai siswa. Nah, selanjutnya yaitu al-adl atau maha adil. Nah, di sini ada kalimat al. Al di sini untuk memakrifatkan. Maksudnya apa? Sifat adil itu juga wajib kita miliki. Sebagai manusia kita wajib memiliki. Namun di sini ada alnya sebagai pembeda. Adil Allah, sifatnya Allah. Adil secara bahasa adalah sama, setara, tidak berat sebelah, seimbang, semisal, dan lain sebagainya. Adapun secara istilah, pengertian adil adalah salah satu sifat Allah yang maha adil, tidak menempatkan sesuatu dengan semestinya. Nah, ini ya, kalau kita
dilambangkan sebagai timbangan dan palu. Nah, adil Allah di sini itu ya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mempengaruhi, berbeda sama manusia. Kadang ketika hakim di persidangan ada sebelah, masih ada berat sebelah. Mungkin karena disuap, dikasih uang, terus dia tidak adil. Nah, itu manusia. Kalau Allah ya tidak ada yang bisa mempengaruhi. Sifat adilnya itu sesuai dengan kehendaknya, mutlaknya. Yang kedua adalah sifat Al-Qayyum, artinya maha mandiri. Dalam artian berdiri sendiri. Yang berarti Allah itu berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Berbeda dengan manusia. Manusia ini makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Contoh, ketika kita di pondok, kita hidup sendiri, apakah bisa? Tidak bisa. Kita masih memerlukan para mu'alim yang memasakkan makanan kita setiap pagi dan sore, atau membutuhkan ustadz-ustadzah, karena di pondok kita ini yang mengajar ilmu ya para ustadz-ustadzah. Jadi kita harus hormat. Nah, berbeda dengan Allah. Allah ini bisa berdiri sendiri tanpa tergantung sama siapapun. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung pada manusia lain. Al-Ghaffar, ya, yang maha pengampun. Asma Allah Al-Ghaffar ini berarti mengandung makna bahwa Allah dengan kasih sayangnya dan anugerahnya yang sangat luas menutupi dan mengampuni semua perbuatan buruk dan dosa yang telah terjadi. Jadi Allah ini maha pengampun. Ya. Ketika sampean berbuat dosa terus meminta kepada Allah, meminta ampunan, maka Allah akan mengampuni selama hambanya itu bertobat. Nah, sekarang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini turun di Madinah. Suratnya ada 6 surat. Saya baca. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi asbabun nuzulnya, maksudnya peristiwa kenapa kok
diturunkan ayat ini, ayat surat Al-Kafirun ini, ya, dulu itu ada para kaum musyrik kafir Quraisy, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah, membawa harta yang banyak, lalu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan selama 1 tahun aku mengikuti agamamu, lalu selama 1 tahun pula kamu mengikuti agamaku. Jadi gantian, 1 tahun masuk Islam, 1 tahun masuk agamanya kafir Quraisy. Nah, setelah kamu selama 1 tahun kok mengikuti agamaku, nanti kamu saya beli hadiah berupa harta dan wanita. Lalu turunlah ayat Al-Kafirun ini, yang intinya, ya, yang kamu sembah ya kamu sembah itu, bukan aku menyembah sesembahanmu, berbeda. Begitu juga ketika kamu menyembah agamaku, itu ya bukan berarti kamu menyembah agamaku. Karena apa? Karena masih menyekutukan Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.